Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Wah, akhirnya kita ketemu lagi nih di ibadah sekolah Minggu online. Adik-adik, gimana kabar kalian semua? Wah, sehat-sehat ya, puji Tuhan. Adik-adik, udah siap belum mau mengikuti ibadah sekolah Minggu hari ini? Udah? Oke, tapi sebelumnya Kamili mau ajak adik-adik memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku Istimewa. Adik-adik, bangkit berdiri ya. Kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa karena Yesus berharga. Alkitab mengatakan aku istimewa karena Yesus ditebus bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Yeay, terima kasih adik-adik. Sekarang kita akan bersama-sama berdoa dan menghafal ayat hafalan bersama dengan Kak Rini. Silakan Kak Rini. Terima kasih Kak Mili untuk puji-pujiannya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar kalian hari ini? Sehat kan? Tadi kita udah puji-pujian sama Kak Mili. Dan sekarang kakak mau kita baca bahan Alkitab. Tapi sebelum kita baca bahan Alkitab, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena pada hari ini kami bisa ibadah online di rumah kami masing-masing. Tuhan, berkati ibadah kami hari ini. Berkati juga nanti Kak Ina yang akan membawakan cerita. Berkati kami Tuhan sehingga nanti cerita yang kami dengarkan bisa kami simak dengan baik dan bisa kami terapkan di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita dengerin cerita, kita
baca bahan Alkitab sama ayat hafalan dulu ya. Sekarang kakak mau kita baca Alkitab dulu. Oke? Yang punya Alkitab boleh diambil Alkitabnya. Kita baca. Yang bahannya itu diambil dari 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 24. Tema cerita kita minggu ini adalah Saul menjadi raja. Yang punya Alkitab, Alkitabnya boleh diambil. Kakak bacakan ya adik-adik. 1 Samuel 10 ayat 17 sampai 24. Yang judulnya Saul menjadi raja dengan undian. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mizpah, dan ia berkata kepada orang Israel itu, "Beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allah, menolak Allahmu yang telah menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu, dengan berkata, tidak, angkatlah seorang raja atas kami. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu." Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Sesudah itu, disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kish. Tetapi ketika ia dicari, ia tidak ditemukan. Sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, "Apakah orang itu juga datang kemari?" Tuhan menjawab, "Sesungguhnya ia bersembunyi di antara barang-barang. Berlarilah orang ke sana dan mengambilnya dari sana, dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya." Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, "Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu, "Demikianlah hidup raja." Tadi itu adalah bacaan untuk cerita yang nanti akan dibawakan oleh Kak Ina yang berjudul Saul menjadi raja. Adik-adik, sekarang kita ayat hafalan ya. Nanti akan kakak bacakan, lalu kalian bisa mengikuti apa yang kakak ucapkan. Kita mulai? Sudah siap? Oke. Amsal 4 ayat 14. Jangan menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Kita coba sekali lagi ya. Amsal 4 ayat 14. Jangan menempuh jalan orang fasik dan jangan mengikuti jalan orang jahat. Sekian ayat hafalannya. Dan sekarang waktunya kita untuk mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Ina yang berjudul Saul menjadi raja.
Yuk adik-adik, kita dengarkan ceritanya ya. Terima kasih Kak Rini. Halo adik-adik, salam jumpa lagi dengan Kak Ina di sini. Tadi kita sudah memuji Tuhan bersama Kak Mili. Sudah membaca ayat hafalan serta firman Tuhan dengan Kak Rini. Kini saatnya kita mendengarkan cerita Alkitab. Adik-adik, sering kita jumpai di lingkungan sekolah. Ada seorang anak yang manja. Kelihatannya sih keren. Agak sombong. Punya barang-barang yang bagus. Punya sikap yang kurang baik. Tapi temannya banyak. Kenapa? Karena teman-temannya pengen dibilang keren juga sama seperti dia. Walaupun kadang-kadang mereka tidak diperlakukan dengan baik oleh anak ini. Tetapi teman-temannya memakluminya. Ketika perkataannya dibantah, dia ngambek. Dia suka nyuruh-nyuruh temannya untuk ambil ini, untuk ambil itu. Bahkan ketika dia nggak belajar dan nyontek, teman-temannya kasih contekan. Sementara itu, ada anak yang penampilannya nggak keren. Dari keluarga yang sederhana, tapi rajin belajar, nggak pernah nyontek, nilai-nilainya selalu bagus dan mempunyai sikap yang baik. Tapi sama anak-anak yang kelihatannya keren tadi, dia nggak disukai. Bahkan mereka bilang dia aneh. Loh, kok dibilang aneh? Iya, karena ketika anak-anak lain pada nyontek, dia nggak nyontek. Ketika yang lain ngeledekin kekurangan orang lain, dia nggak ikut-ikutan. Ketika yang lain anak lain pamer barang-barang yang bagus, dia diam aja. Ketika dia diperlakukan tidak baik, dia tidak membalas. Dia nggak takut karena sikapnya yang baik itu, dia jadi nggak ditemenin sama mereka. Dia nggak sedih kalau karena sikap baiknya temennya cuma sedikit. Dia nggak terganggu kalau dibilang nggak keren, bahkan dibilang aneh karena nggak sama seperti mereka. Justru dia bangga dengan sikap baik yang dia miliki. Karena dia adalah anak Tuhan. Dan dia percaya itu semua dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga yang terjadi pada bangsa Israel. Mereka nggak puas dipimpin sama Tuhan yang nggak kelihatan. Mereka ingin punya pemimpin yang kelihatan, yaitu raja. Supaya sama kayak bangsa-bangsa lain yang dipimpin oleh seorang raja. Mereka pun mendesak Nabi Samuel untuk mengangkat seorang raja bagi mereka. Apa yang terjadi? Apakah bangsa Israel diberikan raja? Yuk kita lihat sama-sama film berikut ini. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki Yoel dan Abia menjadi hakim atas orang Israel. Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami." Harus ada raja atas kami. Maka kami pun akan sama seperti segala bangsa-bangsa lain. Raja kami akan menghakimi kami dan memimpin kami dalam perang. Samuel mendengar segala perkataan bangsa itu dan menyampaikannya kepada Tuhan. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan.
Tuhan berfirman kepada Samuel, dengarkanlah permintaan mereka, dan angkatlah seorang raja bagi mereka. Hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh, dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Dan Samuel menyampaikan segala firman Tuhan kepada bangsa itu. Inilah yang menjadi hak raja yang akan memerintah kamu itu. Anak-anakmu laki-laki akan diambilnya dan dipekerjakannya pada keretanya dan pada kudanya. Mereka akan membajak ladangnya dan mengerjakan penuaian baginya. Anak-anakmu perempuan akan diambilnya sebagai juru masak dan juru makanan. Dari kambing dombamu akan diambilnya 1/10, dan kamu sendiri akan menjadi budaknya. Kemudian Samuel mengerahkan bangsa itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Dan ia berkata kepada orang Israel itu, Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku telah menuntun orang Israel keluar dari Mesir, dan telah melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dan dari tangan segala kerajaan yang menindas kamu. Tetapi sekarang kamu menolak Allahmu yang menyelamatkan kamu dari segala malapetaka dan kesusahanmu. Maka sebab itu, berdirilah kamu di hadapan Tuhan, menurut sukumu dan menurut kaummu. Lalu Samuel menyuruh segala suku Israel tampil ke muka. Maka didapati suku Benyamin. Tampil ke muka menurut kaum keluarganya. Maka didapati kaum keluarga Matri, seorang demi seorang. Maka didapati Saul bin Kis, seorang muda yang elok rupanya. Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Tetapi jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel? Bukankah kaumku yang paling hina? Dan ketika ia berdiri di tengah-tengah orang-orang sebangsanya, ternyata ia dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Dan Samuel berkata kepada seluruh bangsa itu, Kamu lihatkah orang yang dipilih Tuhan itu? Sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu. Lalu bersoraklah seluruh bangsa itu demikian. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul, sambil berkata, Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Kemudian Samuel menguraikan kepada bangsa itu tentang hak-hak kerajaan, menuliskannya pada suatu piagam dan meletakkannya di hadapan Tuhan. Sesudah itu, Samuel menyuruh seluruh bangsa itu pulang, masing-masing ke rumahnya. Saul pun pulang ke rumahnya ke Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan Allah. Adik-adik, akhirnya Tuhan memberikan seorang raja bagi bangsa Israel. Namanya Saul, dari suku terkecil bangsa Israel, yaitu suku Benyamin. Orangnya gagah, tampan, dan kaya. Tetapi sayang, ketika Saul terpilih jadi raja, dia lari. Dia ngumpet di antara barang-barang. Dia takut jadi raja. Ya, ternyata Saul bukan seorang pemberani. Walaupun begitu, bangsa Israel senang karena mereka akhirnya punya raja. Tetapi
Tuhan mengingatkan bangsa itu lewat Nabi Samuel bahwa ada hak-hak raja yang harus dipenuhi oleh bangsa itu. Antara lain, 1, anak laki-laki harus mau bekerja kepada raja, baik sebagai prajurit maupun bekerja di ladang. 2, anak perempuan harus mau melayani raja sebagai juru masak dan juru makanan. 3, penghasilan mereka sebagian harus diberikan kepada raja. 4, bahkan kalau mereka diminta untuk jadi budaknya raja, mereka harus mau. Wah, ternyata persyaratannya untuk punya raja itu gak enak ya. Persyaratannya hanya membuat hati raja senang, sedangkan rakyatnya jadi susah. Walaupun persyaratannya berat, gak enak, dan raja yang terpilih pun bukan seorang pemberani, tetapi bangsa itu gak peduli. Mereka mengabaikannya. Yang penting sekarang mereka punya seorang raja. Demi supaya kelihatan sama dengan bangsa lain. Bangsa yang normal dan yang bangsa yang gak aneh. Memang sih awalnya kelihatan keren punya raja. Tapi pada akhirnya mereka akan menyadari kalau raja itu manusia yang tidak bisa menjamin kalau perang bisa menang. Kalau mengalami kesulitan bisa segera mengatasinya. Kalau mengalami kesusahan dan malapetaka bisa melepaskan bangsa itu. Hanya Tuhan saja yang bisa mengatasi semua masalah itu. Tapi bangsa itu sudah menolak Tuhan sebagai pemimpin. Nah, adik-adik, dari cerita tadi kita belajar satu hal, bahwa kita tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak baik demi kelihatan sama dengan orang lain. Gak usah ikut-ikutan orang lain kalau ternyata apa yang mereka lakukan tidak baik. Jadi gak usah takut kalau kalian dibilang beda karena gak mau mengikuti perbuatan yang tidak baik. Dibilang sok alim, gak keren, bahkan gak ditemenin karena kalian mempertahankan untuk tetap jadi anak Tuhan yang melakukan hal-hal yang baik. Karena semua itu akan membentuk adik-adik menjadi seorang yang punya karakter yang baik di masa depan nanti. Biarlah firman Tuhan lewat cerita tadi bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Kini saatnya kita akan memuji Tuhan lagi bersama dengan Kak Mili. Silakan Kak Mili. Terima kasih Kak Ina buat cerita yang sudah disampaikan. Adik-adik, dari cerita hari ini, yuk kita sama-sama belajar untuk tetap bangga dan bertahan sebagai anak-anak Tuhan yang selalu melakukan perbuatan yang baik dan taat. Gak usah ikut-ikutan teman kita ya yang melakukan perbuatan yang salah. Hanya supaya kita dibilang keren, hanya supaya kita punya teman. Gak apa-apa ya kita dibilang beda, yang penting kita melakukan hal yang benar. Jadi kalau teman-teman kalian pada nyontek, kalian gak usah ikutan ya. Kalau teman-teman kalian pada suka ngebully orang, kalian juga jangan ikut-ikutan ya. Oke, sekarang Kamili mau mengingatkan lagi bahwa ini saatnya kita memberikan persembahan. Buat adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa bilang ya ke papa mama untuk persembahannya dikirimkan ke rekening yang telah Kamili tulis di samping ini. Atau persembahannya juga bisa dikumpulkan di amplop persembahan di rumah kalian masing-masing. Nanti ketika keadaan sudah normal dan kita bisa sekolah minggu lagi di gereja, adik-adik bisa bawa ya amplop persembahannya. Jangan lupa ditulis keterangan persembahan sekolah minggu. Baik adik-adik, sekarang kita bernyanyi lagi ya. Lagu kali ini adalah Bersama Tuhan Aku Bisa. Adik-adik tahu lagunya kan?
Yang belum tahu, kita nyanyi sama-sama ya. Ayo adik-adik bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini dengan gerakan. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay, terima kasih adik-adik yang sudah bernyanyi dengan semangat. Sekarang waktunya kita melihat aktivitas. Minggu lalu aktivitasnya bagus ya. Hari ini seperti apa ya aktivitasnya? Kita lihat aja yuk. Kape, silakan. Jadi, karena kalian sudah memilih saya menjadi ratu di rumah ini, maka kalian harus nurut dengan apa yang saya suruh. Baik, Ratu. Kalian harus masak makanan yang enak-enak buat saya. Baik, Ratu. Kalau saya panggil, kamu harus segera datang. Tahu apa yang akan saya lakukan kalau kau tidak segera datang? Kalian akan saya pukul dengan ini. Oh iya, satu lagi. Kan saya punya banyak binatang peliharaan. Kalian harus memberi makannya. Tidak boleh terlambat ya. Kalau terlambat, kalian tidur di dalam kandangnya. Seperti cerita tadi, bangsa Israel pun kepingin sekali punya raja, supaya mereka seperti bangsa-bangsa lain yang memiliki raja. Dan saat Saul terpilih, mereka tambah senang karena Saulnya ganteng, tinggi, keren. Namun ternyata setelah ada Saul sebagai raja mereka baru sadar ternyata Raja Saul tidak seperti yang mereka bayangkan. Ada banyak kesalahan yang dilakukan oleh Raja Saul. Apa saja ya kesalahan-kesalahan Raja Saul? Yuk kita lihat. Ternyata dia suka marah-marah. Dan dia itu suka menyuruh bangsanya berperang. Dia tidak taat dengan perintah Tuhan. Raja makan makanan enak dan rakyat makan makanan biasa. Kirimkan fotomu ya, supaya kakak bisa menempelkan aktivitas dan ayat hafalannya di buku kalian.
Sampai jumpa. Terima kasih KP untuk aktivitasnya. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Meta di sini. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan Kak Mili. Kita juga tadi sudah menghafal ayat hafalan dengan Kak Kini dan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ina. Dan yang terakhir adik-adik, kita juga sudah melihat KP memperagakan aktivitasnya. Nah, sekarang kakak mau mengingatkan kembali bahwa untuk cerita minggu ini kita bisa belajar untuk yang menjadi anak yang kuat, anak yang tetap bangga, tetap bertahan, menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan taat. Walaupun kita berbeda dengan teman-teman yang lain. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah sekolah minggu online kita dengan doa. Kita tundukkan kepala ya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kami. Engkau telah pimpin dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, ajari kami untuk menjadi anak yang kuat, anak yang bangga, anak yang tetap ya bertahan, agar kami dapat ya menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan taat. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk persembahan kami. Berkati persembahan kami Tuhan, dan kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk kelebaran kerajaan surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk wabah COVID-19. Tuhan Yesus, tolong ya Tuhan agar dapat ditemukan vaksin untuk virus ini. Ya Tuhan, lindungi kami ya Tuhan, dan tutup bungkus kami, jauhkan kami dari wabah ini. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya ya Tuhan, Engkau mau jamah mereka. Dan ya Tuhan, kami serahkan seluruh pergumulan kami, seluruh aktivitas kami hanya di dalam nama-Mu. Tuhan Yesus, inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Terima kasih adik-adik. Jangan lupa ya untuk mengirimkan foto adik-adik agar kakak bisa menempelkan aktivitasnya di buku aktivitas adik-adik semua. Selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Dan Tuhan Yesus memberkati.